Kedatangan bule yang bikin heboh. Pagi itu, Gor Pajajaran Bogor masih sepi. Jam menunjukkan pukul 6.15. Kabut tipis masih nempel di kaca jendela gedung olahraga tua itu. Rizky sudah datang dari jam 5 lewat, seperti biasa. Dia dorong motor Supra 2002 warna biru pudar milik bapaknya, parkir di belakang gedung dekat tempat sampah. Tas kresek hitam berisi sapu lidi, pengki, dan kain lap dia gantung di stang motor. Setelah kunci motor dilepas, dia langsung masuk ke dalam gedung, nyalain lampu lapangan satu persatu. Rizky, 24 tahun, badannya kurus tapi otot kawat tulang besi karena tiap hari angkat-angkat galon dan dorong gerobak sampah. Rambutnya pendek cepak, kulitnya sawo matang gosong karena sering kena matahari Bogor yang setengah-setengah. Dia pakai kaos oblong lengan pendek warna abu-abu sudah bolong-bolong, dan celana pendek jeans yang ujungnya sudah usang. Di kepala selalu ada topi baseball hitam yang dipakai terbalik. Orang-orang di Gor sudah hafal, Rizky itu tukang bersih-bersih lapangan voli yang paling rajin. Gajinya cuma 90.000 sehari, tapi dia nggak pernah bolos. Hari itu jadwalnya beda. Ada training camp tim voli putri dari Swiss yang mau pakai Gor selama 3 bulan. Katanya program pertukaran atlet Eropa Asia. Pengurus Gor sudah heboh dari kemarin, nyuruh Rizky bersihin ekstra teliti. Lantai lapangan harus kinclong, toilet harus wangi, bahkan tempat sampah pun diganti yang baru. Rizky cuma mengangguk, kerjain semuanya sendiri tanpa ngeluh. Pukul 7.30, bus besar warna putih dengan tulisan Swiss Volleyball Federation masuk pelan ke parkiran Gor. Pintu bus terbuka, keluarlah belasan cewek bule tinggi-tinggi, semuanya bawa tas besar dan koper. Yang paling mencolok adalah satu cewek di depan. Rambutnya pirang panjang dikuncir kuda, matanya biru terang, kulitnya putih banget sampai kelihatan urat-urat biru di lengannya. Tingginya hampir 190 cm. Pakai training suit biru tua ketat yang bikin badannya kelihatan atletis banget. Namanya Welezi Muller, 23 tahun, posisinya opposite hitter di timnas Swiss Junior. Begitu Welezi turun dari bus, semua orang yang ada di sekitar Gor langsung melongo. Anak-anak voli lokal yang lagi latihan pagi di lapangan sebelah berhenti smashing. Cuma bengong lihat bule setinggi tiang listrik itu. Petugas keamanan yang biasanya galak malah senyum-senyum sendiri. Bahkan ibu-ibu kantin yang lagi goreng pisang ikut-ikutan ngintip dari jendela. Welezi jalan paling depan sambil bawa tas ransel besar di punggung. Dia senyum ramah ke semua orang, meskipun logatnya masih kental banget pas ngomong, "Good morning." Pelatih lokal yang jemput langsung salaman sama pelatih Swiss, terus semua pemain masuk ke Gor. Rizky yang lagi nyapu di sudut lapangan pura-pura nggak lihat, tapi matanya sesekali nyelonong juga. Dalam hati dia mikir, gila, tingginya kayak tiang pantai Ancol. Latihan dimulai jam 8 tepat. Para pemain Swiss langsung pemanasan, lari keliling lapangan, stretching, terus lompat-lompat. Welezi jadi pusat perhatian karena tiap loncat, kepalanya hampir nyentuh ring basket yang ada di samping lapangan. Smashnya keras banget. Bola sampai bunyinya, bam, keras menggema di gedung. Penonton dadakan mulai banyak, anak-anak SMA pada ngumpul di balkon atas cuma buat lihat Welezi main. Rizky tetap kerja seperti biasa. Dia nyapu pinggir lapangan, ngumpulin bola-bola yang keluar, kadang bantu anak-anak lokal angkat net. Tapi entah kenapa, tiap Welezi smash dan bola mental ke arahnya, dia jadi deg-degan sendiri. Sekali bola nyaris kena kepalanya, untung dia cepat jongkok. Welezi langsung lari ke arahnya, minta maaf pakai bahasa Inggris campur logat Swiss yang lucu. Rizky cuma geleng-geleng kepala sambil senyum kecil, balikin bola ke tengah lapangan. Istirahat pertama jam 10. Semua pemain Swiss duduk di bangku pinggir lapangan, minum air dan makan snack yang dibawa dari hotel. Welezi duduk sendirian di ujung bangku, buka botol air mineral besar. Dia lihat sekeliling, matanya nyasar ke Rizky yang lagi ngepel lantai di dekat pintu masuk. Entah kenapa, cowok kurus yang pakai topi terbalik itu kelihatan menarik buat dia. Bukan ganteng-ganteng amat, tapi ada sesuatu yang bikin dia pengen lihat lebih lama. Latihan dilanjut lagi sampai jam 2 siang. Bogor lagi gerimis, jadi udara di dalam gedung agak lembab. Welezi berkeringat deras, rambut pirangnya basah menempel di leher. Pas sesi terakhir, ada drill blocking, bola yang dia blok malah meluncur kencang ke arah tribun kosong. Bola nyaris nabrak Rizky yang lagi berdiri di sana bawa ember. Dengan refleks cepat,
Rizky loncat ambil bola sebelum nempel tembok. Welezi langsung lari mendekat, tangannya terbuka minta bola sambil bilang, sorry, berkali-kali. Rizky kasih bola ke tangan Welezi. Tangan mereka nggak sengaja bersentuhan sebentar. Kulit Welezi dingin karena AC, kulit Rizky hangat dan kasar karena sering pegang sapu lidi. Welezi senyum lebar, bilang, thank you, dengan logat yang bikin Rizky nyengir sendiri. Rizky cuma jawab pelan, sama-sama, Mbak, terus balik lagi ke sudut lapangan sambil garuk-garuk kepala yang gak gatal. Selesai latihan jam 4 sore. Para pemain Swiss langsung naik bus balik ke hotel di daerah puncak. Welezi jadi yang terakhir keluar gedung. Dia lihat Rizky lagi nyapu lantai yang basah, karena sepatu-sepatu pemain pada bawa air hujan dari luar. Welezi berhenti sebentar di pintu, lihat Rizky yang fokus nyapu tanpa lihat ke arahnya. Dia senyum kecil, terus jalan ke bus. Malamnya, Welezi di kamar hotel buka Instagram. Dia cari akun Gor Pajajaran, terus scroll foto-foto kegiatan. Ada satu foto candid Rizky lagi nyapu lapangan sambil senyum tipis. Welezi zoom foto itu, lihat wajah cowok kurus yang tadi bantu ambil bola. Entah kenapa jantungnya berdegup lebih kencang. Dia ketawa sendiri, mikir dalam bahasa Jerman, dia lucu sekali. Sementara itu, di kontrakan kecil dekat stasiun Bogor, Rizky lagi selonjoran di kasur tipis. Dia buka galeri HP, ada foto candid yang dia ambil diam-diam tadi siang. Welezi lagi lompat smash, rambut pirangnya beterbangan. Rizky zoom wajahnya, terus buru-buru matiin HP. Dia geleng-geleng kepala, ngomong sendiri, gila Lucky, ngapain ngelamun sama bule. Hujan mulai turun deras di luar. Bogor malam itu dingin banget. Tapi entah kenapa, baik Welezi di hotel berbintang maupun Rizky di kontrakan sempit, sama-sama nggak bisa tidur nyenyak. Di kepala mereka cuma ada satu gambar, senyum orang yang baru ketemu tadi siang. Tiap hari jadi rutinitas baru. Hari-hari berikutnya terasa beda buat Rizky. Biasanya dia datang pagi, nyapu, ngepel, pulang sore, tidur, bangun lagi, ulang. Sekarang ada alasan buat datang lebih pagi dan pulang lebih malam. Jam 5 dia sudah di Gor, padahal latihan tim Swiss baru mulai jam 8. Dia bersihin lapangan lebih teliti, bahkan sampai ngelap tiang net satu persatu biar nggak ada debu. Kadang dia bawa sabun colek ekstra biar lantai lebih wangi. Petugas lain sampai nanya, lo kenapa sih Ki? Rajin banget tiba-tiba. Rizky cuma nyengir sambil geleng kepala. Welezi juga mulai berubah pola. Biasanya dia ikut bus bareng teman-temannya, turun, langsung latihan, naik bus lagi, balik hotel. Sekarang dia sering minta turun lebih akhir, pura-pura lupa botol minum atau handuk di bangku supaya bisa balik lagi ke lapangan sendirian. Dia tahu Rizky pasti masih ada di sana, nyapu atau ngepel atau sekedar duduk di sudut sambil ngopi sachet. Dan bener, Rizky selalu ada. Mereka mulai saling perhatiin dari jauh. Welezi suka ngintip Rizky pas lagi jongkok ngumpulin sampah kecil-kecil di bawah bangku penonton. Rizky suka curi-curi pandang pas Welezi lagi stretching di tengah lapangan, kaki panjangnya selonjor ke atas sampai hampir nyentuh kepala sendiri. Kadang mata mereka ketemu, langsung pada pura-pura lihat ke arah lain. Welezi pipinya merah, Rizky garuk-garuk kepala meski nggak gatal. Hari kelima, Welezi mulai berani duduk di bangku paling ujung setelah latihan selesai. Temen-temennya udah pada naik bus, tinggal dia yang pura-pura buka sepatu lama banget. Rizky lagi nyapu di dekat sana. Welezi akhirnya buka HP, buka Google Translate, ketik sesuatu, terus maju mendekati Rizky. Dia tunjukin layar HP yang bertulisan, boleh duduk di sini? Rizky baca, ketawa kecil, angguk. Welezi langsung duduk di bangku kayu yang sudah agak lapuk itu. Mereka duduk bersebelahan tanpa ngomong apa-apa dulu. Cuma suara sapu lidi Rizky yang bergesekan sama lantai beton. Welezi buka tas, keluarin 2 botol aqua dingin, kasih satu ke Rizky. Rizky terima sambil bilang pelan, makasih. Welezi senyum lebar, terus buka Google Translate lagi, ketik cepet-cepet, tunjukin, nama saya Welezi. Kamu? Rizky baca, ketawa lagi, jawab pelan, Rizky. Welezi ulang pelan, Ki, logatnya masih kaku tapi lucu. Rizky angguk seneng. Sejak hari itu, hampir tiap sore jadi rutinitas baru. Latihan selesai jam 4,
Teman-teman Welezi naik bus jam 4 lewat, Welezi pura-pura sibuk sampai jam 5. Rizky selesai nyapu jam 5 kurang. Tapi dia pura-pura masih ada yang dibersihin biar bisa nunggu Welezi. Mereka duduk bareng di bangku kayu yang sama, minum air mineral atau kadang Welezi bawa coklat Toblerone dari hotel, dibagi 2. Awalnya cuma senyum-senyum sama buka Google Translate. Tapi lama-lama Welezi mulai hafal beberapa kata Indonesia. Dia hafal, terima kasih, selamat pagi, hujan, panas, lapar. Rizky ngajarin kata-kata Bogor. Becek, sambil nunjuk lantai basah. Gerimis, sambil nunjuk keluar jendela. Ngopi, sambil pura-pura minum dari gelas imajiner. Welezi ketawa ngakak tiap Rizky ngomong, lu, dan, gue. Dia coba ikutin. Gue, lapar, logatnya masih kental, tapi Rizky malah tambah gemes. Seminggu berlalu, mereka mulai berani duduk lebih dekat. Bahu Welezi yang tinggi nyaris sejajar sama kepala Rizky yang duduk selonjor. Kadang tangan mereka nggak sengaja bersentuhan pas sama-sama pegang botol aqua. Nggak ada yang narik tangan duluan, malah dibiarkan begitu aja beberapa detik. Welezi mulai sering foto-foto Rizky diam-diam pas dia lagi nyapu. Rizky juga mulai simpen foto Welezi di galeri HP, yang dia ambil pas Welezi lagi selonjoran di bangku sambil buka sepatu. Satu sore hujan deras banget. Bus tim Swiss nggak bisa masuk karena jalan di depan gor banjir. Semua pemain nunggu di dalam gedung. Welezi malah seneng, artinya dia bisa lebih lama bareng Rizky. Mereka duduk di bangku yang sama, dengerin suara hujan ketutup atap seng. Welezi buka tas, keluarin jaket training tebal, kasih ke Rizky yang badannya udah mulai menggigil. Rizky nolak dulu, tapi Welezi maksa. Akhirnya Rizky pakai jaket itu, kebesaran banget di badannya yang kurus. Welezi ketawa ngeliatin, terus ambil HP, foto mereka berdua. Pertama kali mereka foto bareng. Malamnya Welezi di hotel buka foto itu berkali-kali. Dia zoom wajah Rizky yang lagi nyengir malu-malu. Dia simpen foto itu jadi wallpaper HP. Sementara Rizky di kontrakan, jaket Welezi masih dia pakai sampai tidur. Bau parfum Welezi yang mahal masih nempel, bikin dia susah tidur. Dia buka galeri, lihat foto Welezi yang lagi ketawa. Dia taruh HP di dada, tutup mata, mikir dalam hati, gila, ini beneran kejadian apa cuma mimpi? Hujan Bogor nggak berhenti sampai tengah malam. Tapi buat mereka berdua, dinginnya malah terasa hangat. Hujan pertama dan perasaan yang mulai tumbuh. Bogor akhirnya masuk musim hujan beneran. Tiap sore langit mendung tebal, petir kadang ngamuk, jalanan depan gor berubah jadi kolam kecil. Latihan tim Swiss sering terpaksa selesai lebih cepat karena lantai licin dan bola gampang selip. Tapi buat Welezi, hujan malah jadi alasan tambahan untuk lebih lama tinggal di gor. Satu sore yang kelabu, latihan baru selesai jam 3 lewat. Langit tiba-tiba gelap banget, petir menyambar keras, hujan turun deras dalam hitungan detik. Pelatih buru-buru nyuruh semua pemain masuk bus. Welezi yang biasanya paling akhir keluar, kali ini malah lari balik ke dalam gedung. Dia pura-pura lupa tas kecil di bangku penonton. Temen-temennya udah pada teriak dari pintu bus, tapi dia cuma angkat tangan sambil lari kecil ke dalam. Di dalam gor tinggal dia sama Rizky. Rizky lagi ngepel lantai yang basah karena sepatu-sepatu pemain bawa air hujan. Welezi berdiri di pintu masuk, rambutnya basah setengah kering, baju trainingnya lengket di badan. Dia lihat Rizky yang cuma pakai kaos tipis sama celana pendek, badannya udah menggigil. Welezi langsung buka tas, ambil payung lipat warna pink yang selalu dia bawa, terus jalan mendekati Rizky. Rizky lihat Welezi masih ada, langsung bengong. Dia sudah siap pulang basah-basahan pakai motor bututnya. Tapi Welezi malah buka payung dan narik tangan Rizky pelan. Mereka berdua masuk ke bawah atap kecil di samping gudang alat. Tempat itu sempit, cuma cukup buat 2 orang berdiri rapat. Bau sabun colek dari badan Rizky campur parfum mahal Welezi. Hujan makin deras, air nembus seng bocor, netes-netes di lantai beton. Mereka berdiri diam dulu, cuma dengerin suara hujan. Welezi pegang payung dengan satu tangan, tangan satunya nggak sengaja pegang lengan Rizky yang dingin. Rizky nunduk, takut ketahuan jantungnya berdegup kencang. Welezi malah geser lebih dekat, biar payung nutupin mereka berdua lebih rapat. Bahu Welezi nyentuh dada Rizky. Tinggi mereka beda jauh, tapi entah kenapa terasa pas. Setelah hampir 20 menit,
Hujan agak reda jadi gerimis. Welezi lihat Rizky masih menggigil, langsung buka tas lagi, keluarin jaket training tebal yang sama kayak kemarin. Kali ini Rizky nggak nolak. Dia pakai jaket itu, lengan jaket keleletan sampai nutupin tangannya. Welezi ketawa kecil lihat Rizky kayak anak kecil pakai baju orang dewasa. Dia ambil HP, foto lagi mereka berdua di bawah payung pink. Rizky cuma nyengir sambil garuk kepala. Sejak hari itu, Wele tinggi sama tukang sapu mulai sering bareng sepulang latihan. Welezi minta diantar ke kosan barunya di daerah Empang, nggak jauh dari GOR. Awalnya cuma sekali dua kali karena hujan, lama-lama jadi tiap hari meski cerah. Rizky naik motor Supra tua, Welezi duduk di belakang sambil peluk pinggang Rizky erat-erat biar nggak jatuh. Rambut pirang Welezi berkibar kena angin sore Bogor, orang-orang di jalan pada nengok lihat pemandangan aneh. Bule cantik naik motor butut sama cowok kurus pakai topi ke belakang. Mereka mulai jalan-jalan malam. Kadang cuma muter kota, lewat jalan Pajajaran yang macet, terus naik ke atas lewat jalan alternatif Cisarua. Di pinggir jalan banyak tukang sate kambing. Mereka berhenti, duduk di bangku plastik, makan sate seporsi berdua karena Rizky nggak enak kalau Welezi yang bayar terus. Welezi suka banget sate taichan pedas. Mukanya merah, matanya berair, tapi tetap lahap. Rizky cuma geleng-geleng kepala sambil nyodorin air mineral. Hari Sabtu sore mereka ke kebun raya Bogor pas sepi. Welezi pakai topi kupluk dan kacamata hitam biar nggak terlalu kelihatan bule. Mereka jalan pelan sambil pegangan tangan, nggak peduli ada petugas yang ngeliatin. Welezi foto-foto bunga, foto Rizky yang lagi duduk di bawah pohon besar, foto mereka berdua selfie pakai tongsis kecil. Rizky yang biasanya nggak suka difoto, sekarang malah nurut aja pas Welezi suruh pos. Malamnya mereka duduk di pinggir danau kecil dalam kebun raya. Air tenang, lampu taman kuning temaram. Welezi selonjor kaki panjangnya, kepala disenderin di bahu Rizky. Rizky duduk kaku dulu, lama-lama berani naruh tangan di pundak Welezi. Mereka nggak ngomong apa-apa, cuma dengerin suara katak sama angin malam. Tangan Welezi pelan-pelan masuk ke saku jaket Rizky, nyari kehangatan. Jari mereka saling kait tanpa perlu bilang apa-apa. Di kosan malam itu, Welezi buka semua foto hari ini. Dia taruh satu foto terbaik, Rizky lagi nyengir sambil pegang sate, jadi lokren HP-nya. Dia tiduran di kasur, peluk bantal, senyum-senyum sendiri. Di kontrakan, Rizky mandi air dingin, keluar kamar sambil handukin rambut, lihat jaket training Welezi masih tergantung di kursi plastik. Dia pegang jaket itu, taruh di muka, hirup dalam-dalam bau parfum yang masih tersisa. Dia duduk di lantai, buka galeri, lihat foto Welezi lagi ketawa sambil makan sate pedas. Dia matiin lampu, tiduran di kasur tipis, tapi matanya nggak mau merem. Hujan gerimis lagi di luar. Motor-motor lewat bikin suara berisik di genangan air. Tapi di dalam hati mereka berdua, semuanya terasa tenang dan hangat banget. Perasaan yang tadinya cuma penasaran, sekarang sudah jadi sesuatu yang lebih dalam, meski mereka belum berani bilang keras-keras. Siap buat bab 4 kapan aja kamu mau. Cinta yang akhirnya diucapkan. Hujan Bogor mulai teratur turun tiap malam, tapi itu nggak menghalangi mereka buat ketemu. Malam Minggu, Welezi minta Rizky jemput jam 7 malam di depan kosan Empang. Rizky datang pakai kaos hitam lusuh yang paling bersih yang dia punya, celana jeans yang udah agak sobek di lutut, dan jaket training Welezi yang sekarang selalu dia bawa kemana-mana. Motor Supranya dia lap dulu sampai agak kinclong, meski tetap kelihatan tua. Welezi keluar pakai hoodie abu-abu besar, celana pendek olahraga, dan sepatu kets putih. Rambut pirangnya dibiarkan tergerai, kacamata hitam digantung di leher meski udah malam. Dia langsung naik ke belakang motor, peluk pinggang Rizky lebih erat dari biasanya. Rizky nggak tanya mau kemana, langsung gas lelet naik ke arah Cisarua lewat jalan kecil yang sepi. Mereka berhenti di sebuah bukit kecil yang biasa dipakai anak muda buat lihat lampu kota Bogor dari atas. Tempat itu nggak terlalu ramai malam ini karena gerimis. Hanya ada 2-3 motor lain parkir jauh. Rizky matiin mesin, mereka turun, jalan kaki naik ke rumput yang agak basah. Welezi bawa tikar kecil dari tasnya, dibentang di tanah. Mereka duduk berdampingan, kaki selonjor ke bawah, lihat lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan. Angin malam dingin menusuk tulang. Welezi geser lebih dekat sampai badannya nempel banget sama Rizky. Rizky naruh tangan di pundak Welezi,
pelan-pelan turun ke pinggang, peluk dari samping. Mereka diam lama. Cuma suara motor lewat jauh di bawah sama gerimis kecil yang nempel di rambut. Welezi ambil tangan Rizky, masukin ke saku hoodie-nya biar hangat. Jari mereka saling kait lagi, kali ini lebih erat. Tiba-tiba Welezi nunduk, tarik napas panjang, terus lihat lurus ke mata Rizky. Matanya yang biru terang kelihatan berkaca-kaca karena lampu kota yang memantul. Dia buka mulut pelan, ngomong pelan banget tapi jelas. Meski logatnya masih kental, "Ki, aku suka sama kamu." "Beneran suka?" Rizky kaget sampai badannya kaku. Dia buka mulut mau jawab, tapi nggak ada suara yang keluar. Welezi terusin, "Aku nggak peduli kamu kerja apa, aku cuma tahu aku seneng banget tiap bareng kamu." Rizky nunduk dalam-dalam. Dia tarik tangannya pelan, pegang kepala sendiri, rambutnya acak-acakan. Dia mikir keras. Dalam kepalanya berputar semua perbedaan mereka. Tinggi, warna kulit, bahasa, duit, masa depan. Dia angkat muka, matanya merah, suaranya serak. "Gue juga suka banget sama lo, Wi. Dari pertama kali lo nabrak gue di lapangan. Tapi, gue cuma tukang sapu. Lo atlet dunia. Entar lo pulang, gue cuma jadi kenangan doang." Welezi langsung geleng keras. Dia pegang kedua pipi Rizky pakai dua tangan, tarik mukanya biar lihat mata dia. "Aku nggak mau kamu cuma jadi kenangan. Aku mau kita bareng beneran." Rizky nggak tahan lagi. Dia peluk Welezi erat-erat. Kepala Welezi masuk ke dadanya meski tingginya harus nunduk jauh. Mereka pelukan lama di atas tikar kecil. Gerimis makin deras tapi nggak ada yang peduli. Sejak malam itu mereka resmi pacaran, meski diam-diam. Welezi mulai sering kabur dari hotel tim, nginep di kosan Empang sampai pagi buta, naik motor Rizky pulang sebelum teman-temannya bangun. Rizky jemput Welezi tiap latihan selesai, kadang nunggu di depan kosan sampai jam 11 malam cuma buat ngobrol sebentar. Mereka pacaran ala anak kos. Makan mie ayam 12.000 depan gang, beli es teh di warung, duduk di trotoar, nonton Netflix di HP sambil selonjoran di teras kosan Welezi. Rizky ajarin Welezi main voli pantai di lapangan pasir dekat situ gede. Welezi yang biasanya main di lantai keras jadi sering jatuh. Badannya penuh pasir, tapi dia ketawa ngakak tiap Rizky bantu berdiri. Rizky cuma pakai celana pendek sama kaos oblong. Badannya kurus tapi kuat angkat Welezi yang 188 cm kalau dia pura-pura jatuh. Mereka main sampai matahari tenggelam, terus duduk di pasir, minum kelapa muda dari tukang keliling. Welezi mulai berani posting foto bareng Rizky di Instagramnya, tapi wajah Rizky selalu ditutup stiker hati atau emoji. Captionnya cuma satu kata, "Min hati merah 2. Temen-temennya di Swiss pada nanya siapa, Welezi cuma jawab, "Someone special." Dia beli gelang tali hitam simpel di pasar Bogor, pasang di pergelangan Rizky. Rizky malah kasih Welezi gelang dari manik-manik yang dia bikin sendiri malam-malam di kontrakan, warnanya biru putih kayak bendera Swiss. Malam-malam mereka sering tidur bareng di kosan Welezi yang sempit. Kasurnya cuma single, jadi Welezi tidur nempel banget di dinding, Rizky di pinggir takut jatuh. AC nggak ada, cuma kipas angin kecil, tapi mereka tetap pelukan sampai pagi. Pagi-pagi Rizky bangun duluan, bikin kopi sachet buat Welezi, taruh di meja kecil sebelum dia cabut ke gor. Satu malam mereka naik lagi ke bukit yang sama. Kali ini bawa tikar lebih besar dan lampu HP buat penerang. Mereka selonjoran bareng, kepala Welezi di paha Rizky. Bintang kelihatan jelas karena langit cerah. Welezi pegang tangan Rizky, taruh di dadanya, biarin Rizky ngerasain detak jantungnya yang cepat. Rizky cium kening Welezi pelan, pertama kali dia berani ngelakuin itu. Welezi tutup mata, senyum lebar. Di saat yang sama, di kontrakan, jaket training Welezi selalu tergantung rapi di kursi. Rizky tiap malam cium bau jaket itu sebelum tidur. Di HP Welezi, foto Rizky udah jadi wallpaper utama, nggak lagi disembunyiin. Mereka sama-sama tahu ini cinta beneran, meski masih takut ngomongin masa depan yang kelihatan terlalu jauh. Gerimis kecil turun lagi. Mereka buru-buru naik motor pulang. Welezi peluk Rizky dari belakang lebih erat dari biasanya. Lampu motor tua mereka jadi satu-satunya cahaya di jalan gelap menuju Empang. Masalah mulai datang. Awal Desember, udara Bogor tambah dingin. Kabut pagi sering nempel sampai siang, jalanan becek, motor Rizky sering mogok kalau kena genangan dalam.
Tapi yang bikin hati mereka berdua tambah dingin bukan cuaca, melainkan kenyataan yang mulai datang satu persatu. Pagi itu Welezi lagi latihan di gor ketika HP-nya bergetar keras di tas. Manajernya dari klub utama di Zurich telepon lewat video call. Welezi keluar sebentar ke koridor, angkat telepon dengan muka pucat. Manajer bilang kontrak baru sudah siap ditandatangani. Klub utama butuh Welezi balik paling lambat 28 Desember, karena liga mulai lagi Januari. Training camp di Indonesia nggak bisa diperpanjang lagi. Welezi cuma angguk lelet, matanya kosong. Dia minta mikir dulu, tapi manajer bilang, ini kesempatan emas, Welezi. Jangan buang. Sore harinya Welezi cerita ke Rizky di teras kosan Empang. Rizky lagi benerin rantai motor yang lelet, tangannya hitam oli. Dia dengar kabar itu, langsung diam. Tangan yang tadinya gerak cepat jadi berhenti. Dia cuma bilang pelan, ya udah, lo harus balik aja. Welezi langsung geleng keras, matanya merah. Dia bilang dia bakal coba minta perpanjangan lagi, atau bahkan gak balik sama sekali. Rizky cuma senyum tipis, tapi dalam hatinya udah mulai gelisah. 2 hari kemudian masalah bertambah. Salah satu teman satu tim Welezi, Anna, yang paling bawel, mulai curiga. Dia sering lihat Welezi pulang malam naik motor butut, kadang bau oli dan asap knalpot. Anna ngintip dari jendela kosan, lihat Rizky jemput Welezi dengan motor tua. Anna langsung foto diam-diam, kirim ke grup WhatsApp tim Swiss. Foto itu, Welezi naik motor, peluk pinggang cowok kurus pakai topi ke belakang. Langsung heboh. Ada yang komen, siapa itu? Ada yang ketawa, pacar lokal ya. Foto itu sampai ke pelatih kepala tim Swiss yang lagi di Hotel Puncak. Pelatih langsung telepon Welezi malam itu juga, marah besar. Katanya hubungan sama orang luar bisa ganggu fokus, citra tim jadi jelek, sponsor bisa kabur. Welezi coba bela diri, bilang itu cuma teman, tapi pelatih nggak percaya. Besoknya jadwal latihan Welezi dikurangi, dia cuma boleh ikut sesi pagi, sore disuruh istirahat di hotel supaya kepala dingin. Rizky juga mulai kena imbas. Teman-teman sesama tukang bersih gor mulai ngejek. Mereka lihat foto yang beredar di grup voli lokal. Ada yang bilang, wah, Ki naik daun nih, pacaran sama bule kaya. Ada yang lebih kasar, lo ngaca nggak sih? Dia pulang entar lo cuma jadi cerita lucu doang di Swiss. Rizky cuma diam, nyapu lebih keras dari biasanya, sapu lidinya sampai patah 2. Malamnya Rizky ketemu Welezi di pinggir situ gede. Mereka duduk di rumput yang basah, lampu taman kuning temaram. Welezi cerita semua tekanan dari tim, matanya bengkak karena nangis seharian. Rizky cuma pegang tangan Welezi erat-erat, tapi mukanya kelihatan capek. Dia takut banget kehilangan, tapi juga takut jadi beban. Di kepalanya berputar kata-kata teman-teman, lo cuma tukang sapu. Besoknya Welezi nekat ke kantor manajer di hotel, minta perpanjangan 1 bulan lagi. Manajer geleng kepala, bilang tiket pesawat udah dibeli, visa training camp habis 28 Desember. Welezi pulang ke kosan dengan muka pucat. Dia buka laptop, cari-cari tiket sendiri, mikir mau beli tiket pulang pergi supaya bisa balik lagi Maret. Tapi harga tiket Zurich Jakarta pulang pergi hampir 30 juta, tabungannya nggak cukup. Rizky mulai jarang jemput Welezi. Dia bilang motornya lagi rusak. Padahal sebenarnya dia takut ketemu teman-teman Welezi yang sekarang sering ngeliatin dia sinis. Welezi mulai sering latihan sendirian di lapangan kecil belakang gor, cuma buat ketemu Rizky tanpa ada yang lihat. Mereka ketemu cuma sebentar, pelukan cepat di gudang alat, takut ada yang foto lagi. Satu malam hujan deras banget. Welezi kabur dari hotel, naik ojek online ke kontrakan Rizky di dekat stasiun Bogor. Kontrakan itu kecil, cuma 1 kamar 3x3, kasur tipis, kipas angin mati. Welezi masuk, bajunya basah kuyup, rambut pirang menempel di muka. Rizky kaget, buru-buru kasih handuk. Mereka duduk di lantai, nggak ada sofa. Welezi peluk Rizky dari belakang, nangis pelan di pundaknya. Rizky cuma diam, punggungnya basah air mata Welezi. Malam itu Welezi bilang dia serius. Dia mau ajak Rizky ke Swiss suatu hari nanti, dia janji bakal cari cara. Rizky cuma angguk pelan, tapi dalam hatinya ragu banget. Dia tahu paspor aja nggak punya, duit buat tiket pesawat nggak ada, bahasa Inggris aja baru seuprit. Dia cuma peluk Welezi lebih erat,
takut besok semua hilang. Pagi-pagi Welezi balik ke kosan sebelum ada yang nyari. Rizky antar pakai motor dalam hujan gerimis. Jaket training Welezi dipakai Rizky biar dia nggak kedinginan. Di depan kosan mereka pelukan sebentar di bawah pohon, takut ada yang lihat. Welezi cium pipi Rizky pelan, terus masuk kamar dengan langkah berat. Hujan Bogor nggak berhenti seharian. Di gor, Rizky nyapu lapangan kosong. Sapu lidinya bergesek keras sama lantai. Di hotel, Welezi duduk di balkon kamar, lihat gunung salak yang diselimuti kabut, matanya kosong. Mereka sama-sama tahu, waktu mereka tinggal hitungan minggu, dan masalah baru mulai datang, belum kelar. Rencana gila dan patah hati yang mulai terasa. Tanggal di kalender sudah menunjukkan 15 Desember. Tinggal 13 hari lagi Welezi harus naik pesawat. Udara Bogor tambah dingin, kabut pagi sering sampai siang, motor Rizky makin sering mogok. Tapi yang paling dingin adalah suasana antara mereka berdua. Mereka masih ketemu tiap hari, tapi senyumnya sudah paksa, pelukannya sudah takut-takut, ciumannya singkat banget. Satu malam di kosan Empang, Welezi lagi duduk di lantai sambil buka laptop. Dia baru saja video call sama orang tuanya di Swiss. Orang tuanya seneng banget Welezi bakal pulang. Klub utama sudah siapin apartemen baru dekat gym, sponsor besar sudah nunggu tanda tangan. Welezi cuma senyum tipis di depan kamera, padahal hatinya hancur. Setelah telepon ditutup, dia langsung selonjor di kasur, peluk bantal, nangis pelan supaya tetangga kosan gak dengar. Rizky datang jam 10 malam, basah kuyup karena hujan. Dia bawa plastik kresek berisi 2 bungkus nasi uduk pinggir jalan. Mereka makan diam-diam di lantai, gak ada yang berani buka mulut. Setelah makan selesai, Welezi tarik napas panjang, terus pegang tangan Rizky erat-erat. Dia bilang pelan, suaranya gemetar, bahwa dia sudah mutusin. Dia nggak mau balik ke Swiss. Dia mau ninggalin voli profesional, tinggal di Indonesia bareng Rizky, cari kerja apa saja, yang penting bareng. Rizky kaget sampai mukanya pucat. Dia langsung narik tangannya, berdiri, jalan mondar-mandir di kamar sempit itu. Matanya merah, napasnya cepet. Dia marah. Pertama kali dia beneran marah ke Welezi. Dia bilang Welezi gila, karir udah di depan mata, klub top Eropa, duit gede, nama besar, semuanya mau dibuang cuma gara-gara cowok miskin tukang sapu. Dia teriak pelan supaya nggak kedengeran tetangga. Tapi nada suaranya keras banget buat ukuran Rizky yang biasanya pendiam. Welezi nangis keras, mukanya masuk ke bantal. Rizky keluar kamar, berdiri di teras kosan, nyalain rokok yang jarang banget dia isap. Hujan masih gerimis, asap rokok bercampur uap napasnya. Dia ngerokok sambil gemetaran, matanya lihat ke jalan yang sepi. 10 menit kemudian dia masuk lagi, lihat Welezi masih nangis di lantai. Dia jongkok, peluk Welezi dari belakang, minta maaf berkali-kali. Mereka pelukan di lantai sampai pagi, nggak tidur sama sekali. 2 hari berikutnya mereka nggak ketemu. Rizky sengaja datang telat ke gor, pulang cepet, HP dimatiin. Welezi latihan dengan muka bengkak, smashnya nggak fokus, sering salah passing. Pelatih tambah curiga, manajer telepon lagi, bilang kalau Welezi nggak perform, kontrak bisa dibatalin. Welezi cuma jawab singkat, terus matiin telepon. Hari ketiga, jam 11 malam, hujan deras banget. Rizky datang ke kosan Welezi naik motor tanpa jas hujan. Badannya basah kuyup, rambut menempel di dahi, kaosnya lengket semua. Dia ketok pintu pelan. Welezi buka pintu, matanya bengkak parah. Rizky masuk tanpa bicara, langsung peluk Welezi erat-erat di depan pintu. Jaketnya netes-netes air ke lantai. Mereka pelukan lama banget, gak ada yang mau lepas duluan. Mereka baikan, tapi suasana sudah beda. Senyum mereka paksa, candaan mereka kaku. Welezi mulai sering sakit kepala, badannya lemes, kadang batuk-batuk kecil. Awalnya dikira masuk angin biasa karena sering kehujanan naik motor. Dia tetap latihan keras, pagi sampai sore, biar pelatih lihat bahwa dia masih fokus, bahwa pacaran sama Rizky nggak ganggu performa. Tapi tiap malam kepalanya pening, badannya panas dingin. Rizky mulai kerja lebih giat. Dia ambil shift malam bersihin gor setelah ada turnamen lokal, dapat tambahan 50.000 per malam. Duitnya dia tabung rapi di dompet lusuh. Mau buat beli tiket Welezi pulang pergi kalau memang harus pisah.
Dia nggak bilang apa-apa ke Welezi, cuma diam-diam hitung hari. Satu sore mereka ketemu di pinggir situ gede lagi. Langit mendung berat, angin kencang. Welezi pakai jaket tebal, mukanya pucat banget. Dia batuk-batuk kecil, tapi tetap maksa ketemu. Mereka duduk di bangku kayu yang sama, tangan saling genggam. Welezi bilang dia udah kirim email ke klub, minta perpanjangan kontrak ditunda setahun. Jawabannya belum keluar. Rizky cuma angguk. Matanya lihat ke danau yang bergelombang. Malamnya Welezi pingsan di kamar mandi kosan. Tetangga sebelah yang dengeran teriakan kecil langsung bantu, telepon Rizky. Rizky datang lari dari gor, motornya ngebut kencang sampai hampir nabrak. Dia gendong Welezi ke klinik 24 jam dekat Tajur. Dokter bilang cuma kecapean sama masuk angin berat, kasih obat, suruh istirahat total 3 hari. Rizky nggak tidur semalaman, duduk di kursi plastik klinik, pegang tangan Welezi yang dipasang infus. Paginya Welezi udah agak baikan, tapi dokter saranin cek jantung karena detaknya kadang nggak teratur. Welezi nolak, bilang cuma capek doang. Rizky cuma diam, tapi dalam hatinya tambah takut. Hari-hari terakhir sebelum keberangkatan, mereka habiskan bareng sebanyak mungkin. Tidur bareng di kosan, makan bareng di warung pinggir jalan, naik motor muter Bogor tanpa tujuan. Welezi makin sering batuk, kepalanya sering pening, tapi dia sembunyiin dari Rizky. Rizky pura-pura nggak lihat, padahal dia sudah simpan nomor klinik di HP-nya. Malam tanggal 26 Desember, mereka duduk di Bukit Cisarua lagi. Hujan gerimis kecil. Welezi pakai 3 lapis baju, tapi badannya tetap menggigil. Mereka pelukan di atas tikar, nggak ngomong apa-apa. Cuma suara napas sama detak jantung yang saling bertemu. Welezi taruh kepala di dada Rizky, dengerin detak jantungnya yang cepat. Rizky cium rambut Welezi yang mulai tipis karena sering kehujanan. Mereka tahu besok adalah malam terakhir sebelum bandara. Akhir yang pahit, tragis. Tanggal 27 Desember malam, hujan turun gerimis tipis sejak sore. Bogor gelap, lampu jalan kuning temaram, genangan air memantul cahaya motor-motor yang lewat. Rizky jemput Welezi dari kosan Empang jam 8 malam. Motor Supranya sudah dia lap berkali-kali, bensin diisi penuh, meski dompetnya tinggal receh. Welezi keluar pakai jaket training biru tua yang sama seperti hari pertama dia datang, rambut pirangnya dikuncir tinggi, matanya bengkak tapi dia paksa senyum. Mereka nggak punya tujuan jelas. Cuma naik motor pelan, keluar dari Empang, lewat jalan Sudirman yang macet, terus naik ke arah Situ Gede. Di pinggir danau yang sepi mereka parkir motor, jalan kaki ke bangku kayu yang sudah bolong-bolong. Tikar kecil dibentang di rumput basah. Mereka duduk berhadapan, lutut saling bersentuhan. Welezi taruh kepala di pundak Rizky, tangan masuk ke saku jaket Rizky cari hangat. Rizky peluk pinggang Welezi erat-erat, takut orang yang dia peluk tiba-tiba hilang. Gerimis makin tebal. Mereka nggak bawa payung, cuma biarkan baju basah perlahan. Welezi batuk-batuk kecil beberapa kali, tapi tiap Rizky nanya dia cuma geleng sambil senyum. Mereka nggak banyak ngomong, cuma saling pandang lama, hafal setiap garis wajah masing-masing. Welezi ambil gelang manik-manik biru putih yang Rizky kasih, cium pelan, terus pasang lagi di pergelangan Rizky. Rizky pegang gelang tali hitam di tangan Welezi, putar-putar pakai jempol. Jam 11 malam mereka naik motor lagi, muter kota tanpa tujuan. Lewat kebun raya Bogor yang sudah tutup, lewat gor Pajajaran yang lampunya mati semua, lewat warung mie ayam yang biasa mereka datengin. Semuanya terasa seperti perpisahan diam-diam. Welezi peluk Rizky dari belakang lebih erat dari biasanya, dagunya numpang di pundak Rizky, napasnya panas di leher. Jam 1 malam mereka balik ke Situ Gede lagi. Kali ini mereka selonjoran di rumput, tikar basah nggak dipedulikan. Welezi tidur di pangkuan Rizky, rambut pirangnya tersebar di paha Rizky. Rizky elus-elus rambut itu pelan, kadang cium kening Welezi yang dingin. Welezi pegang tangan Rizky, taruh di dadanya, biarkan Rizky ngerasain detak jantungnya yang kadang cepet kadang lelet. Mereka tidur-tiduran begitu sampai jam 4 pagi, gerimis berhenti, kabut mulai turun. Pagi tanggal 28 Desember, Rizky antar Welezi ke kosan buat ambil koper besar. Welezi pakai hoodie abu-abu besar yang biasa dipakai Rizky, biar hangat. Mereka nggak ngomong di jalan, cuma tangan Welezi yang nempel di pinggang Rizky,
Jari-jarinya gemetar. Jam 6 pagi mereka sudah di jalan tol Jagorawi menuju Bandara Soekarno-Hatta. Hujan mulai lagi, tipis tapi dingin menusuk. Motor tua mereka berjalan pelan di lajur kiri, sesekali klakson mobil mewah nyahut dari belakang. Sampai bandara jam 8 lewat. Terminal 3 ramai orang libur akhir tahun. Rizky parkir motor di tempat biasa, bantu angkat koper besar Welezi. Mereka jalan pelan ke check-in counter. Welezi check-in sendirian, Rizky nunggu di luar pagar. Setelah selesai, Welezi balik lagi, mata merah tapi nggak ada air mata jatuh. Mereka duduk di bangku dekat pintu keberangkatan, tangan saling genggam keras sampai putih. Jam 10 kurang, pengumuman boarding untuk penerbangan ke Zurich mulai dipanggil. Welezi berdiri, koper ditarik pelan. Rizky ikut berdiri, badannya kaku. Di depan pintu imigrasi mereka berhenti. Welezi peluk Rizky erat-erat, kepalanya masuk ke dada Rizky meski harus nunduk jauh. Rizky peluk balas, tangannya gemetar di punggung Welezi. Mereka ciuman terakhir, lama, basah air mata yang akhirnya jatuh juga. Welezi lepas pelukan, tarik koper, masuk ke dalam tanpa nengok lagi. Rizky berdiri di situ sampai bayangan Welezi hilang di tikungan. Perjalanan pulang ke Bogor terasa panjang banget. Hujan deras sepanjang tol. Rizky nyetir motor pelan, matanya kabur entah karena hujan atau air mata. Sampai kontrakan jam 3 sore, dia langsung tidur tanpa ganti baju, peluk jaket training Welezi yang masih bau parfum. 2 minggu berlalu seperti mimpi buruk. Tanggal 12 Januari malam, jam 11, HP Rizky berdering keras. Nomor Swiss. Dia angkat dengan tangan gemetar. Suara Anna, teman satu tim Welezi, nangis terseduh. Kata Anna, Welezi kena serangan jantung mendadak pagi tadi waktu lagi latihan pertama di Gym Zurich. Dokter bilang ada kelainan jantung bawaan yang baru ketahuan, ditambah kelelahan berat dan stres berbulan-bulan. Welezi pingsan di treadmill, langsung dibawa ke rumah sakit, tapi nggak tertolong. Meninggal jam 9.14 waktu Swiss. Usia 23 tahun. Rizky cuma diam. HP jatuh ke lantai. Dia duduk di kasur tipis, badannya kaku. Nggak ada suara, nggak ada nangis, cuma kosong. Pagi harinya dia tetap ke gor seperti biasa. Nyapu lapangan yang kosong, pelan-pelan, gerakannya mekanis. Hujan deras dari subuh nggak berhenti. Jaket training biru tua Welezi masih tergantung di bangku kayu pinggir lapangan, lupa dibawa pulang waktu itu. Jaket itu basah kuyup, berlumur tanah lapangan, bau parfumnya sudah hilang diganti bau hujan. Malamnya Rizky duduk sendirian di bangku yang sama, peluk jaket basah itu ke dada. Dia nggak nangis keras, cuma air mata jatuh pelan tanpa suara. Hujan Bogor makin deras, petir sesekali menggelegar. Lampu gor mati satu persatu. Tinggal suara sapu lidi bergesekan sama lantai beton, pelan, teratur, seperti detak jantung yang sudah berhenti. 2 minggu kemudian Rizky berhenti kerja. Dia kasih kunci loker gor ke petugas lain, nggak bilang apa-apa. Motor Supra biru pudar dijual murah ke tetangga. Kontrakan dikosongin. Semua barang Welezi, gelang, foto print, hoodie abu-abu, dia masukin ke kardus kecil, taruh di bawah kasur. Pagi-pagi dia naik angkot ke arah Sukabumi, turun di terminal terakhir, terus menghilang. Orang-orang di gor cuma tahu Rizky pindah kampung. Nggak ada yang tahu kemana. Lapangan voli gor Pajajaran kembali sepi. Hujan Bogor tetap turun tiap sore. Jaket biru tua itu akhirnya dibuang petugas ke gudang karena bau apek. Tapi di bangku kayu yang bolong-bolong, masih ada bekas coretan kecil pakai spidol permanen yang nggak luntur. Wiki 4 Ever. Hujan terus mengguyur, seolah ikut menangisi mereka yang sudah nggak bisa lagi duduk bareng di situ. Cerita selesai. Kalau kamu butuh napas dulu, aku ngerti banget. Kalau mau dibaca ulang atau ada yang diubah, bilang aja ya. Aku di sini.